Halo Halo semuanya, semuanya, kami kami dari dari kelompok kelompok satu. satu. Nama saya Christopher. Nama saya Denis. Nama saya Niko. Dan nama saya Riko. Kami akan membahas mengenai kubus atau dalam bahasa Inggrisnya cube. Nah, ini nih contoh gambarnya. Nah, kubus memiliki berbagai sifat. Yang pertama, kubus itu memiliki 6 sisi. Nah, dalam gambar tersebut itu ditunjukkan bahwa setiap bidang dan sisi itu sangat besar buat kubus. Kedua, semua rusuk kubus itu berukuran sama panjang. Nih, di contoh gambarnya, AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, DH, BF, dan CG itu tuh memiliki panjang yang sama semuanya. Nah, sifat kubus selanjutnya, kubus itu memiliki 8 titik sudut. Nih, di contoh gambarnya dikasih lihat, ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan terakhir titik H. Keempat, kubus itu memiliki 12 diagonal sisi. Nih, jadi ada AF, BE, AH, DE, AC, BD, BG, CF, EG, FH, CH, dan DG. Nah, lalu kubus itu memiliki diagonal bidang yang sama panjang. Nih, dalam contoh gambarnya, seperti dari titik D ke F, lalu dari titik A ke G, itu memiliki panjang yang sama. Dan yang terakhir, kubus memiliki 4 diagonal ruang. Dikasih lihat dalam gambar tersebut. Sekarang saya akan membahas mengenai jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus terdiri dari 6 bangun datar persegi yang direntangkan, kemudian apabila dibentuk akan membentuk sebuah kubus. Kemudian pada dasarnya, kubus memiliki 2 buah rumus. Yang pertama itu adalah volume. Kita dapat menggunakan cara sisi dikali sisi dikali sisi atau sama dengan sisi pangkat 3. Untuk mencari luas permukaan, kita dapat menggunakan 6 dikali sisi dikali sisi. Kemudian selanjutnya ini ada rumus mengenai diagonal pada kubus. Yang pertama ada panjang diagonal bidang. Itu seperti dari titik A ke titik F kita dapat menggunakan cara sisi akar 2. Kemudian selanjutnya ada panjang diagonal ruang seperti dari titik D ke titik F. Itu kita dapat menggunakan cara sisi akar 3. Kemudian yang terakhir itu ada luas bidang diagonal. Kita dapat menggunakan cara sisi angkat 2, akar 2, atau apabila kalian telah menemukan panjang dari sisi tersebut, dapat menggunakan cara dari luas permukaan persegi atau sisi dikali sisi. Ya, jadi setelah tadi rekan saya, Niko dan Denis telah menjelaskan mengenai sifat-sifat dan rumus dari kubus, sekarang bersama saya Riko, saya akan membahas mengenai soal-soal yang sering dikeluarkan baik oleh sekolah maupun juga oleh lembaga pendidikan pada saat ujian. Nah, di sini saya telah menyiapkan sebuah soal, yaitu soalnya itu adalah mencari volume, luas seluruh permukaan, dan juga panjang rusuk seluruhnya. Diketahui panjang rusuk BC adalah 8 cm. Nah, maka kalau misalkan kita mau mencari volume, seperti yang tadi udah dijelaskan, rumus volume adalah tinggal S kali S kali S. Jadi, kalau misalkan ini BC adalah 8 cm, ini juga pasti sama, karena kubus setiap rusuknya memiliki panjang yang sama. Maka, volume dari kubus ini adalah 8 di pangkat 3, yaitu 512. Kemudian bagaimana dengan luas seluruh permukaan? Nah, luas seluruh permukaan tuh, kita perlu mengingat kembali bahwa kubus itu terdiri dari 6 sisi. Nah, 6 sisi ini berarti kalau misalkan kita cari, tiap sisinya adalah luasnya 8 dikali dengan 8. Maka rumus dari
luas seluruh permukaan adalah 6S pangkat 2, yaitu 6 dikali 8 kuadrat sehingga hasilnya 384. Lalu bagaimana dengan panjang rusuk seluruhnya? Coba ingat-ingat kembali. Berapa banyak rusuk yang ada di kubus? Ya, betul. Ada 12. Nah, maka rumusnya adalah 12 dikalikan dengan 8, yaitu 96. Oke, sekarang lanjut ke contoh soal kubus. Nah, di soal ini dikasih tahu panjang rusuk BC adalah 8 cm. Nah, soalnya itu apa sih? Pertama, hitunglah jarak titik D ke titik G. Nah, dari soal ini tuh kita bisa lihat kalau jarak titik D ke titik G itu membentuk garis di antara bidang DC, GH. Oleh karena itu, jarak dari titik D ke titik G merupakan diagonal bidang di bidang DCGH. Nah, karena kita tahu rumus diagonal bidang sama dengan rusuk dikali akar 2. Jadinya, diagonal bidangnya sama dengan 8 akar 2. Tapi di sini kita bisa juga buktikan dengan rumus lain, yaitu dengan Pitagoras, di mana DG merupakan sisi miring di segitiga DCG. Oleh karena itu, DG bisa ditemukan dengan Pitagoras. DC 8 cm dan CG 8 cm. Oleh karena itu, ketemu hasilnya akar 128 yaitu 8 akar 2. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Hitunglah jarak titik B ke titik H. Nah, jika kita menarik garis titik B ke titik H, kita dapat melihat bahwa BH itu memotong ruangan antara bidang DBFH. Karena kita tahu rumus diagonal ruang adalah panjang rusuk dikali akar 3, maka kita bisa menuliskan bahwa diagonal ruang sama dengan 8 akar 3. Tapi jika kita ingin membuktikannya, kita bisa menggunakan Pitagoras, di mana di sini garis BH itu membentuk segitiga di segitiga DBH. Karena BH merupakan sisi miring di segitiga ini, maka kita bisa menggunakan Pitagoras. Tapi sebelumnya kita harus mencari tahu dulu apa itu DH dan apa itu DB. Karena DH merupakan tinggi dari kubus tersebut, maka DH merupakan rusuk. Oleh karena itu, panjang rusuk sama dengan 8 cm. Dan DB merupakan diagonal bidang di bidang ABCD. Karena diagonal bidang 8 akar 2, maka kita bisa menuliskan DB sama dengan 8 akar 2. Dan jika kita menggunakan rumus Pitagoras, kita bisa menemukan bahwa BH sama dengan akar 192. Dan akar 192 sama dengan 8 akar 3. Oke, segitu saja dari kami. Semoga mengerti ya. Selamat belajar adik-adik.